Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Alipatin dari kelas PJKRE 2018 dengan nomor induk 61833111044. Pada kali ini saya ingin memaparkan hasil presentasi saya, yaitu metodologi penelitian Penjas. Dosen pengampu Bapak Dr. Samsuddin Siregar, SPD MOR. Kali ini saya ingin memaparkan hasil presentasi saya, yaitu dengan berjudul jenis-jenis model pengembangan. Baiklah, yang pertama, model pengembangan dari Brock and de Galle. Hakikatnya itu, apa itu penelitian dan pengembangan? Secara sederhana, penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mencari temukan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan produk, menguji produk, sampai dihasilkannya suatu produk yang berstandarisasi sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Atau dengan kata lain, sebagai metode penelitian yang bertujuan menghasilkan suatu produk unggulan yang didahului penelitian pendahuluan sebelum produk yang akan dikembangkan adalah benar-benar produk yang digunakan di sektor industri dalam rangka menghasilkan industri olahan atau makanan. Tidak heran bila kita menemukan banyak sekali di definisi yang diberikan terhadap penelitian dan pengembangan. Kelebihan dari Brock and de Galle ini yaitu dari penelitian model yang berjudul penelitian dan pengembangan yang belum diminati dan perspektifnya adalah dari model di atas, model pengembangan instruksional Dick and Crail digunakan setelah diperoleh data atau informasi yang pasti mengenai penyebab tidak tercapainya ketuntasan belajar yang ditetapkan, yaitu melalui penelitian pendahuluan Brock and de Galle. Tidak tertutup kemungkinan penelitian dan pengembangan ke depan akan mengkombinasikan berbagai model pengembangan instruksional yang ada sebagai metodologi dalam penelitian dan pengembangan. Misalnya itu model pengembangan instruksional atau yang dikenal dengan model MPI. Model MPI adalah Mod AA yang dikembangkan oleh Adwi Suparman. Kekurangan dari penelitian ini yaitu dari masalah model pengembangan yang terjadi adalah kurangnya spesifik dari model pengembangan tersebut dan tidak adanya gambaran fakta dari model pengembangan yang dikembangkan oleh Brock and de Galle. Akan tetapi, adanya sedikit permasalahan di mana dari keterangan gambaran tabelnya tidak ada hasil yang dikaji dari gambaran tersebut. Yang kedua itu adalah model pengembangan Dickey dan Carey. Hakikatnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan research and development yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2012 halaman 407. Menjelaskan bahwa metode penelitian dan pengembangan research and development merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan penguji efektifan produk tersebut. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari penelitian Dickey and Carey pada model pengembangan dari Dickey and Carey tersebut adalah sangat bagus dikarenakan membahas untuk bidang persekolahan pertama. Pada argumen yang terjadi pada hakikat model pengembangan tersebut sangatlah detail. Tindakan yang dilakukan oleh Dickey and Carey tersebut sangat mendapatkan solusi pada kajian teoritis terjadi pada prosedur pengembangan tersebut. Kekurangannya yaitu pada mode pengembangan ini dari Dickey and Carey adalah sebagai poin-poin yang tidak dapat diejaki lebih dalam. Pada pembahasan tersebut, kurangnya pembahasan yang lengkap atau argumen daripada fakta dari lapangan. Dikarenakan setiap kajian tulisan akan lebih bisa pengembangan ini kurang banyak memakai argumen dari model seperti Brock and de Galle tersebut. Yang ketiga ada pengembangan model Azuri. Hakikatnya itu
pada penelitian dengan judul Analisis Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran Azure berbasis Project Based Learning, mempunyai banyak referensi penelitian sebelumnya dan menggunakan model atau metode yang sama sebagai sarana pembelajaran. Untuk itu, akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang terkait sebagai berikut, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Amrullah dan kawan-kawan dikemukakan pada tahun 2013 tentang penggunaan metode Project Based Learning pada perbaikan sistem pengapaian bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dasar akan mata diklat perbaikan sistem pengapian dengan pokok pembahasan mengidentifikasi sistem kerja, komponen-komponen sistem pengapian, cara kerja dan permasalahan-permasalahannya dengan populasi sampel adalah siswa SMK Al-Hikmah 1 bertempat di Sirampong. Langkah-langkah yang digunakan oleh Amrullah adalah dengan membuat kelompok siswa yang ditugaskan untuk membuat proyek sistem pengapian dan kemudian dipresentasikan di hadapan kelompok lain. Kelebihan dari penelitian Azure ini yaitu pada model pengembangan tersebut adalah sangat lengkapnya susunan pada pengembangan model tersebut. Pada kajian model pengembangan yang dikembangkan Azure, begitu detailnya hal-hal yang terjadi dari kajian yang meliputi poin-poin dari hakikat tersebut. Pengembangan model ini sangat dibutuhkan banyak. Pada pembuatan kajian tersebut sangat detail dan tahap demi tahap yang dilakukan sebagai memulai model pengembangan tersebut sangatlah dijaki lebih dalam. Kekurangannya itu pada model pengembangan yang dikembangkan Azure yang didesain oleh proyek pengembangan Start with Essential Question bisa dilihat dari fokus pembaca. Ada poin-poin yang begitu sedikit membingungkan, yang sedikit bingung. Menurut saya hanya itu akan tetapi jika ada kekurangannya yang lain saya jadikan pelajaran. Yang keempat, pengembangan model EDDI. Hakikatnya, penelitian pengembangan merupakan pendekatan penelitian yang dihubungkan pada kerja rancangan dan pengembangan. Penelitian pengembangan berorientasi pada produk. Penelitian pengembangan merupakan satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teori pendidikan yang sudah ada, atau menghasilkan suatu produk di bidang pendidikan. Adapun produk-produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan antara lain materi-materi pelajaran guru, materi belajar untuk siswa, media pembelajaran untuk mempermudahkan belajar, sistem pembelajaran, dan lain-lain. Kelebihan dari pengembangan model ini yaitu pada penelitian pengembangan model EDDI ini mengkaji pembahasan sekolah yang begitu jelas dan berguna bagi siswa tersendiri. Banyak solusi yang didapat dari pembahasan tersebut. Yang mengenai tentang sekolah dari pembelajaran yang dikaji ada tentang kimia. Jadi para siswa harusnya bisa dipahami. Para pendidik harusnya membaca model pengembangan yang dikembangkan oleh EDDI tersebut bisa dijadikan pedoman untuk mengajar di bidang mata pelajaran yang ada pada model pengembangan tersebut. Kekurangan dari pengembangan model ini yaitu menurut para ahli kurangnya dijelaskan secara jelas karena pada pengembangan yang dikaji tersebut kurangnya pengembangan yang terperinci. Jadi akibatnya bisa membuat orang sedikit susah memahami pada pengembangan tahapan-tahapan yang menurut para ahli. Yang kelima, ada pengembangan model CAM. Hakikatnya yaitu menurut Saifullah Sagala dikemukakan tahun 2005, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Kelebihan dari model pengembangan dari CAM itu adalah pada pengembangan model CAM tersebut menjelaskan tentang desain-desain pembelajaran di mana mempunyai banyak tahapan-tahapan untuk pengembangan pada kegiatan pembelajaran dan bisa dijadikan solusi untuk para pendidik dalam menangani siswa-siswi untuk optimal dalam menjalankan prosedur pembelajaran berlangsung. Kekurangannya yaitu pada pengembangan ini masih banyak yang begitu tidak lengkap dikarenakan tidak adanya gambaran atau skema yang digambarkan agar dapat dijadikan pada pedoman-pedoman pada kegiatan ini. Jadi, para pembaca sedikit bingung
Dikarenakan tulisan yang begitu banyak, jadi harus fokus dan banyak membaca agar dapat poin utamanya. Akan tetapi, jika ada gambar pada model pengembangan yang dikaji oleh CAM, pasti lebih mempermudah kembali kegiatan-kegiatan yang ada pada para pembaca. Yang terakhir ada 4D. Hakikatnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Pada metode penelitian dan pengembangan terdapat beberapa jenis model. Model yang digunakan adalah pengembangan model 4D. Model pengembangan 4D atau merupakan model pengembangan perangkat dan pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Samuel, dan Melvin E. Samuel, dikemukakan pada 1974 pada halaman 5. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama, yaitu define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Kelebihan dari model pengembangan 4D ini yaitu pengembangan model 4D ini yang menjelaskan tentang pengembangan model 4D. Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model pengembangan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu define, pendefinisian, design perancangan, development atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Dikaji lebih dalam untuk menemukan apa saja kendala dalam melakukan pembelajaran pada persekolahan. Pada kegiatan ini juga dijelaskan apa saja yang dilakukan untuk pengembangan persekolahan. Kekurangannya itu, pada pengembangan model ini sedikit kesalahan yang terjadi, yaitu kurangnya turunan detail untuk menjelaskan yang dikaji pada di atas. Agar lebih membuat orang tertarik membaca, sedikit trik khusus yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Sedikit kekurangan namun harus dikemukakan, walaupun sedikit, namanya kesalahan, tetaplah kesalahan. Baiklah, sampai sinilah hasil presentasi saya. Pada pengembangan ini terdiri dari 6. Semuanya ada hakikat dan begitu kelebihan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.